Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita kembali untuk berkumpul di Masjid Al-Falah yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan sebagaimana biasanya insyaallah kita lanjutkan dengan kajian kita, dan kita masih membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita bersama-sama ingin membahas sebuah tema tentang permasalahan kedermawanan. Sebagaimana pada beberapa hari yang lalu telah kita singgung bahwa di antara ciri-ciri hari kiamat, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman, bahwa tidak akan datang hari kiamat, tidak akan tegak hari kiamat sampai terjadi beberapa hal. Yang pertama itu adalah yataqarabaz zaman, bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. Yang kedua itu adalah wa yanqusal amal, amalan itu makin lama makin berkurang. Dan yang ketiga wa yulqasyuh, dan kebakhilan itu merajalela. Dan kebakhilan itu makin menjangkit hampir semua orang gitu. Sehingga dia menjadi sebuah penyakit yang semua dari kita itu tergoda dengannya. Mau mengeluarkan harta itu sulit. Sehingga dari tanda-tanda hari kiamat yang telah diberikan oleh Nabi SAW, kita sama-sama mengetahui bahwa bagaimana permasalahan sifat kedermawanan ini sebenarnya makin dekat dengan kiamat, makin butuh kita untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Ya sebagaimana pula gitu ya, semakin dekat dengan kiamat, semakin penting bagi kita untuk menjadikan waktu kita itu berkah, menambah amalan. Tetapi Nabi SAW menggarisbawahi bahwa nanti dekat dari hari kiamat, kiamat itu tidak akan tegak kecuali kebakhilan itu ya menjadi sebuah penyakit yang menjangkiti semua orang. Sehingga dengan tema ini insyaallah kita ingin sama-sama belajar menjadi orang-orang yang memang ya dermawan, ya mudah memberi ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di sini kata penulis rahimahullah taala, ahaditsu fi fadlis sakha, hadis-hadis tentang keutamaan sifat dermawan. Qala tajafau an dzunubis sakhi, bahwa kata Nabi SAW, riwayat yang pertama itu adalah maafkanlah dosa-dosa orang yang dermawan. Fa innallaha akhidun biyadihi kullama athara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memegang tangannya setiap kali ia tergelincir. Ini riwayat yang pertama dibawakan oleh penulis rahimahullah taala tentang permasalahan sikap dermawan. Jadi memang kata Nabi SAW, kalau orang dermawan itu memiliki dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mudah untuk memaafkan dia. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu memegang tangannya setiap kali dia tergelincir. Dalam artian ini kan merupakan bahasa lain dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjaga dirinya dari ketergelinciran, dari kesusahan, dan memudahkan urusan orang tersebut. Dan ini merupakan sebuah fakta yang ada di depan mata kita. Setiap dari kita itu menyaksikan bahwa orang-orang dermawan, subhanallah, nggak ada yang miskin. Orang-orang dermawan itu nggak ada yang diomongin jelek di belakang sama orang.
Orang-orang dermawan yang kalau misalnya dia butuh pertolongan, orang-orang duluan yang mungkin jangankan sebelum kesusahan itu datang. Sebelum kesusahan itu datang, sebelum kesulitan itu datang sekalipun, orang-orang dermawan itu Masya Allah, orang-orang yang lain itu udah langsung menawarkan bantuannya. Gak kelihatan 1 hari aja, gak kelihatan 2 hari aja, orang-orang udah tanya. Ini Bapak kenapa kok udah lama gak kelihatan? Sakit kah? Ada yang perlu kita jenguk kah? Ada yang mau kita bantu kah? Kita apain ya? Oh enggak Pak, cuma pergi misalnya sholat di masjid yang lain. Selesai. Oh gitu, alhamdulillah sehat-sehat. Ini orang-orang dermawan tuh kayak begitu. Sehingga betul sabda Nabi SAW bahwa keutamaan kedermawanan itu memang Allah Subhanahu wa taala itu mudah memaafkan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa itu melindungi dirinya dari kesulitan dan memudahkan segala urusannya. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, al jannatu darul askhiya, bahwa surga itu merupakan tempat tinggalnya orang-orang dermawan. Wa ma jubila waliyullah illa ala-sakha, dan tidaklah wali Allah Subhanahu wa taala itu ada kecuali dia memiliki sifat dermawan. Sehingga Nabi SAW mengatakan surga itu ya darul askhiya, tempatnya orang-orang yang dermawan. Ya, berbeda gitu ya. Ya, bagaimana ini merupakan sebuah garis bawah dari Nabi SAW bahwa surga itu sebenarnya ya bukan yang dermawan doang yang masuk gitu. Yang lain pun juga masuk. Yang soleh masuk, yang akhlak baik masuk, yang ahli Quran juga, tahajud juga sama gitu. Tetapi bagaimana Nabi SAW itu mengatakan surga itu negerinya orang-orang yang dermawan. Menunjukkan bahwa memang kedermawanan ini merupakan sebuah sifat yang berkumpul di dalamnya sekian banyak kebaikan. Peduli sama orang lain, masuk. Berakhlak mulia, masuk. Mengutamakan orang lain, ingin memberikan sesuatu kepada saudaranya sebagaimana dia memberikan sesuatu kepada dirinya sendiri, masuk. Kesolehan jelas. Sedekah yang setiap kali 1 kali kita berikan Allah Subhanahu wa taala, udah katakan di dalam Al-Qur'an layaknya itu mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, bahwa orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu layaknya 700 kali lipat, yang diberikan 1 keluar tangkai kemudian tumbuh 7 cabang, setiap cabang ada 100. Masuk juga di dalam sifat dermawan. Sehingga orang kalau misalnya sudah memiliki sifat dermawan, insya Allah terkumpul di dalamnya itu sekian banyak kebaikan pada dirinya. Sekian banyak kebaikan pada dirinya. Makanya Nabi SAW itu sampai-sampai bilang kepada kita bahwa gak boleh ngiri kecuali 2 hal. Bahwa ngiri itu dosa. Sifat iri itu dosa. Tapi untuk 2 hal Nabi SAW bilang ya kita memang harus ngiri sama orang tersebut. Orang yang pertama itu adalah orang yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kedekatannya dia dengan Al-Quran. Kemudian dia membaca Al-Quran di pagi, siang, sore, dan malamnya. Nah ini kita ngiri ini sama orang tersebut. Dan orang yang kedua adalah orang yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berinfak sama pagi, siang, sore, malamnya fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bantu orang, bikin ini, wakaf itu, segala macam. Ini kita juga harus ngiri. Sehingga penting bagi kita, kalau memang ternyata mungkin rezekinya kita itu belum diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita itu punya cita-cita. Kenapa? Karena di dalam Islam punya cita-cita, niat yang soleh itu udah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru nanem ya aspirasi aja. Saya nih kalau entar punya uang pengen jadi orang yang dermawan.
Ada orang yang minta saya kasih, ada orang yang butuh nanti saya beri, ada kebutuhan ini nanti saya nyumbang. Nanti kalau itu saya yang bikin, baru punya aspirasi gitu doang. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tuh udah kasih pahala sama kita semua. Udah kasih. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bilang nggak boleh ngiri kecuali sama orang ini. Kalau orang yang lain permasalahan iri nggak boleh, dosa, jangan. Tapi untuk dua orang tersebut, masya Allah. Kata Nabi SAW, ya memang harus ngiri. Kenapa? Karena memang sampai-sampai ya surga itu dibilang darul askhia gitu. Negerinya orang-orang yang dermawan. Dan tidaklah wali Allah Subhanahu wa taala diciptakan kecuali di atas sifat kedermawanan. Di atas sifat kedermawanan. Menunjukkan bahwa ya memang kedermawanan ini bahkan melebihi amalan soleh. Bahkan melebihi amalan soleh yang berupa misalnya ibadah-ibadah mahdhah gitu ya. Melebihi. Makanya kita bisa saksikan bagaimana sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tingkatannya itu paling tinggi. Itu riwayat-riwayat tentang kedermawanan itu lebih dominan dibandingkan riwayat-riwayat tentang ibadah mahdhahnya. Kalau kita tanya tentang Abu Bakar, yang kita ingat apa? Sholatnya sekian ratus rakaat atau kedermawannya kepada kaum muslimin. Kita langsung tahu. Nah, gimana Ustaz? Kalau kita dengar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang kita kebayang kedermawanannya beliau radhiyallahu taala anhu atau sholatnya sekian rakaat. Kita akan selalu ingat, oh enggak, kedermawannya beliau. Berapa kali semuanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang sponsorin untuk Islam dan muslimin. Mulai dari di Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butuh apa? Abu Bakar yang kasih. Nabi SAW butuh apa? Abu Bakar yang jamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi ada kesusahan, Abu Bakar yang datang membantu. Adapun riwayat-riwayat tentang sholat sekian rakaat, mungkin kalau kita cari ada tapi jarang. Ada tapi jarang. Tapi kalau riwayat tentang kedermawanan dari awal sampai akhir, masya Allah. Abu Bakar ya dermawan, Umar ya dermawan, Ali, Uthman, Abdurrahman bin Auf dermawan. Sehingga ya ini semua nanti insya Allah kita baca coba ya. Ada beberapa kisah-kisah yang dinukil oleh penulis rahimahullah ta'ala tentang kisah-kisahnya orang dermawan. Tapi dari sini kita bisa bayangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sahabat-sahabat yang menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat terbaik itu dibangun di atas sifat dermawan. Di atas sifat dermawan. Artinya ya bagaimana Abu Bakar itu bisa berderma seluruh hartanya untuk Islam. Seluruhnya Pak. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanya, nanti kalau semuanya ini disumbang, kamu di rumah punya apa? Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, saya di rumah punya Allah dan Rasulnya. Kan ajaib gitu Pak. Ini kan sesuatu yang ya apa ya? Kalau menurut keimanan saya gitu, itu merupakan kok bisa ya? Kok bisa ya gitu. Menunjukkan bahwa ya memang level keimanan kita sama Abu Bakar yang nggak bisa dibandingkan. Sampai-sampai kita mikir gimana seluruhnya gitu. Seluruhnya loh Pak, seluruhnya. Tapi ya alhamdulillah namanya tips ya Pak. Kata para ulama justru di sini ada sebuah tips. Kalau emang kita udah lagi susah-susahnya, lagi udah nggak ada uangnya sama sekali, saldo rekening misalnya tinggal 25.000, disitulah tujuannya. Disitulah salah satu yang kesempatan kita untuk berderma seluruh harta kita. Masya Allah, para ulama itu selalu punya jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tinggal buka saldo, udah tinggal 25.000 nya. Ya udah, itu 25.000 jangan udah tenang aja, gajian besok insya Allah datang. Tapi ini 25.000 sumbangin. Mudah-mudahan di 25.000 yang terakhir itu Allah Subhanahu wa taala itu kita mencatat amalan kita telah berderma dengan seluruh uang yang kita punya. Kenapa? Karena terkadang misalnya gitu ya, besok gajian, ya kan?
Hari ini udah tinggal mentok-mentoknya nih. Ini 25.000. 25.000 habis maghrib, habis isya kan tinggal tidur ya. Tinggal tidur nih 25.000 nggak kemana-mana gitu. Dan udah nggak ada kebutuhan apa-apa. Daripada didiemin, mendingan kita langsung infakin tuh 25.000. Biar apa? Biar tercatat kita itu berinfak dengan seluruh uang yang kita punya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu nyumbang seluruh hartanya bukan 25.000, semuanya. Semuanya yang dia punya. Bukan pada keadaan ketika dia lagi nggak ada apa-apa. Justru lagi punya apa-apa, dia berderma seluruh hartanya. Kita aja kalau yang 25.000 aja itu kejadian sama kita, ya misalnya gitu ya. Misalnya kejadian pun itu belum tentu kita bisa tuh. Aduh, pasti kita langsung didatengin sama syaitan, dibisik-bisikin. Ntar kalau ada apa-apa gimana? Gak punya pegangan. Ntar kalau ada ini gimana? Ntar kalau butuh itu gimana? Padahal ini udah habis isya, tinggal tidur. Besok bangun tanggal 25 atau 26 gaji masuk, alhamdulillah. Udah sumbangin, tidur. Besok pagi gaji masuk, alhamdulillah. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala catat itu infak yang semalam menjadi infak seluruh uang yang kita punya. Tetapi kembali kepada sahabat-sahabat yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi di sisi Nabi SAW sekalipun, mereka itu dibangun di atas sifat kedermawanan. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna budada ummati, bahwa kata Nabi alaihi salatu wasallam sesungguhnya para budala itu orang-orang pilihan umatku. Sesungguhnya inna budada ummati lam yadkhulu al-jannah bi'ibadatin wala bisiyamin. Sesungguhnya orang-orang pilihan umatku itu masuk surga bukan karena persaingan ibadahnya atau persaingan puasanya. Artinya kalau kita misalnya mau bersaing di ibadah atau mau bersaing di puasa, ya kita siap apa enggak kan gitu ya. Artinya di dalam Islam itu banyak amalan-amalan. Banyak amalan-amalan. Sholat Ustaz, sholat sih anak tetap sholat. Tapi kalau dibilang saya siap bersaing untuk pintu sholat. Aduh, kayaknya kurang pede ya Pak. Kayaknya masih minder nih bersaing dalam pintu sholat. Emang kita sholat udah berapa rakaat sih sehari? Ya kan? Paling minimumnya ya sholat fardu jelas ya. Kalau ini udah nggak ada negosiasi gitu ya. Udah harga mati nih sholat fardu. Tapi sisa-sisanya ya paling banter juga ya udah rawatib. Kemudian ya udah selesai. Qobliyah, ba'diyah habis itu udah. Paling mau tambah-tambah ya paling berapa gitu. Tapi kalau misalnya dikatakan apakah yang seperti itu kita sudah siap bersaing lewat pintu sholat? Masih banyak Pak orang-orang di luar sana yang sholatnya Masya Allah. Dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Ada kesalahan sholat, habis wudhu sholat, ada waktu kosong sholat. Mau beli ini, mau beli itu. Sholat istikharah ini, sholat istikharah itu. Semuanya sholat. Disolatin sama dia. Sehingga kalau misalnya mau bersaing lewat pintu sholat, ya saya tidak mewakilkan bapak-bapak gitu. Saya mewakilkan diri sendiri, kalau mau bersaing pintu sholat, saya masih minder. Kayaknya kurang, kayaknya susah ya. Mau bersaing lewat pintu puasa, sama Pak. Aduh, susah. Tapi kalau bersaing lewat sifat dermawan, ya ini kalau seandainya punya gitu ya, mungkin kita, ini aja deh. Kita ada aspirasi tersebut, kita insya Allah siap. Sama kayak mau bersaing lewat akhlak yang mulia, insya Allah kita lebih siap dibandingkan pintu sholat ataupun pintu puasa. Kenapa? Karena pintu sholat, pintu puasa ini ya jujur bagi pribadi kita tuh lebih berat. Susah. Kayak contoh misalnya Imam Ahmad ini bolak-balik ya kita ulang. Kata Abdullah anaknya dahulu, ayahku itu kalau misalnya lagi sehat, sholatnya itu adalah 300 rakaat. Ketika udah tua dan udah sakit 150 rakaat. Ya, kita masa mau bersaing sama beliau gitu. Mau 150 rakaat aja Pak gitu. Kan susah. Kenapa? Karena ketika di hari kita itu paling sehat, punya waktu sekalipun, lagi khusyuknya, nggak nyampe 150 rakaat. Bahkan ketika misalnya kita lagi iktikaf gitu.
Gak perlu, jangankan itikaf di Al-Fal, itikaf di Masjidil Haram sekalipun. Kagak nyampe Pak 150 rakaat. Gak nyampe, dihitung-hitung tuh gak sampai. Tapi kalau permasalahan bersaing lewat akhlak mulia, bersaing lewat sifat dermawan, nah ini insya Allah ya walaupun belum tentu sama atau apalagi lebihi, tapi setidaknya kita ya adalah dikit-dikit kita bisa ngikuti. Bisa ngikuti. Makanya Nabi SAW mengatakan inna budada ummati lam yadkhulul jannah bi ibadatin wala bi siyamin. Bahwa orang-orang pilihan umatku itu masuk surganya itu bukan lewat ibadahnya, banyaknya ibadahnya atau banyaknya puasanya. Walakin dakhaluha bisakha'i nafs. Tetapi mereka masuk surga karena kedermawanan jiwa mereka, wasalamatis sadr wan nushi lil muslimin. Bahwa mereka itu masuk surga lewat kedermawanannya, kemudian lewat bagaimana dadanya itu nggak mau untuk ngejatuhin orang lain, meremehkan orang lain, wan nushi lil muslimin, dan dia betul-betul tulus untuk umat Islam dan kaum muslimin. Ini tiga yang ya semuanya itu ada pada orang-orang ya yang dipilih untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan sahabat-sahabat yang paling mulia. Karena sahabat itu pun juga semuanya ada tingkatan-tingkatannya. Mulai dari ya Khulafaur Rasyidin, ya termasuk juga 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat yang tingkatannya paling awal, paling atas. Setelah itu ada muhajirin, setelah itu ya muhajirin dan al-ansor yang duluan masuk Islam, yang awal-awal kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Tetapi yang paling pertama itu ya memang yang lebih dikenal dari mereka itu bukan karena banyak ibadahnya maupun banyak puasanya. Bukan berarti mereka nggak ibadah nggak puasa. Mereka juga banyak ibadah dan banyak puasa, beda gitu ya. Gitu. Tetapi secara riwayat mereka itu lebih dominan riwayat tentang ya 3 hal ini. Jiwanya itu dermawan bagi orang lain. Kemudian dari dadanya itu sangat-sangat takut untuk meremehkan orang lain atau menyakiti orang lain. Sangat-sangat takut. Sangat-sangat takut. Ya Abu Bakar kembali gitu ya. Sangat-sangat takut. Meremehkan orang lain enggak kepikiran kali sama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Datang Hanzalah, kemudian dilihat raut mukanya, kok kayak ditekuk ini Hanzalah gitu. Hanzalah kenapa? Kok mukanya seperti itu? Gitu. Maka kata Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Ini saya nih udah menjadi orang yang munafik. Saya jadi orang munafik. Hah? Munafik gimana? Gitu. Kata Hanzalah, iya kalau saya dekat sama Nabi SAW, iman saya bertambah. Kalau saya jauh dari Nabi SAW, seakan-akan ya saya lupa, ya lalai dengan kehidupan akhirat. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu malah, saya juga begitu. Iya saya juga begitu ya Allah. Kita ke Rasul aja deh yuk. Tanya nih, ini kemunafikan apa enggak? Ini kan sifat orang-orang yang salamatus sadr. Dadanya itu enggak mau ngeremehin orang lain. Menganggap lebih tinggi dibandingkan orang lain. Coba seandainya, dan ini penyakitnya orang-orang pengajian gitu ya Pak. Gitu. Penyakitnya orang-orang pengajian ya beda lagi gitu. Termasuk yang biasanya masuk ini. Kalau ada datang kepada kita terus bilang, Dil aduh gue maksiat banyak banget. Kira-kira kita bilang, ya lu jangan maksiat melulu lah. Kan gitu. Jarang dari kita, aduh Dil gue maksiat banyak banget. Sama gue juga. Sama banyak kurangnya kita. Jarang gitu. Kita justru kalau misalnya ngelihat ada orang yang begini atau yang begitu, kita ngeremehin dia dulu. Lo sih begini-begini dan segala macam. Maksiat aja doyan gini. Itu belakangan gitu. Tapi kalau orang yang memiliki salamatus sadr, dia akan merasa bahwa antum maksiat banyak, ana juga. Sama. Kita nih wajah-wajah pendosa nih ketika kita bercermin, ya itulah wajah-wajah pendosa ya seperti itu. Setelah kita udah nyamain bahwa kita sama-sama bermaksiat, baru kita bilang, yuk mendingan kita sama-sama yuk jadi orang soleh. Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
ingat negeri akhirat, begini. Jadi yang pertama kali itu adalah bukannya ngeremehin orang lain. Kita menempatkan diri ya, kita sama. Dia maksiat, kita juga banyak. Kebetulan aja dia ketahuan, kita enggak. Itu bedanya. Itu bedanya. Makanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sekalipun ketika Hanzalah itu muncul, terus bilang nafaqah Hanzalah, ini Hanzalah ini udah munafik. Saya ini udah munafik, berubah jadi orang munafik wahai Abu Bakar. Abu Bakar tanya, kenapa kok bisa begitu? Karena begini dan begini. Kalau misalnya dekat sama Rasul, ingat negeri akhirat, jauh dari Rasul, kayaknya lupa, lalai dan segala macam. Abu Bakar malah bilang, iya saya juga. Kan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu pernah datang kepada Nabi SAW. Kemudian ya dengan ya Rasulullah ini saya punya banyak kesalahan, punya banyak dosa. Coba ajarkan kepada saya sebuah doa. Pada saya sebuah doa. Maka kata Rasul SAW dalam tahiyat akhir salat sebelum salam, bacalah Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warham faghfirli maghfiratan min indik warhamni wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Jadi dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam minta doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Bakar, justru doanya itu Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya ini dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Dan tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosa saya kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indik. Maka berikanlah pengampunan dari sisimu kepadaku, warhamni innaka antal ghafur rahim. Dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ini dua orang terbaik di muka bumi ini loh Pak. Doanya itu kayak begitu antara satu dengan yang lain. Dari hati ke hati doanya tuh kayak begitu. Doanya kayak begitu. Menunjukkan bahwa baik Rasul SAW jelas maupun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, mereka dibangun keimanannya itu dari keselamatan hatinya kepada kaum muslimin. Enggak mau deh dia kalau ngeremehin orang muslimin, enggak deh. Ngeremehin orang lain enggak. Nasihat iya jelas, kita kasih tahu ini yang benar itu salah, ini jelas tetap dijalanin. Tapi kalau untuk ngerendahin, apalagi untuk meninggikan kita di atas mereka, enggak berani deh. Kenapa? Karena memang kata Nabi SAW, ya orang-orang pilihan umatku itu masuk surga karena yang pertama itu bisa an-nafs, kedermawanan jiwa, yang kedua itu adalah wasalamatis sadar, dadanya itu selamat daripada kaum muslimin, ya merendahkan, menghina dan segala macam. Wa nushi lil muslimin, dan selalu tulus untuk orang-orang Islam. Pengen yang terbaik buat mereka, tulus benar hati mereka. Wa fi haditsin akhar, dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW itu bersabda, alaikum bistina'il ma'ruf. Hendaklah kalian itu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan, fa innahu yamna'u masari as-su. Kenapa? Karena memang kebaikan itu mencegah dari tempat-tempat kebinasaan yang buruk. Jadi ya di antara bistina'il ma'ruf, bahwa melakukan sesuatu yang ma'ruf. Jadi sesuatu yang ma'ruf itu adalah sesuatu yang kalau dinilai sama orang lain itu sesuai dengan kebiasaan biasanya. Kalau di dalam Islam itu. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu terkait bagaimana kita bergaul sama istri, Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu mengatakan kata-kata itu yang ma'ruf. Pergaulilah dia dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini yang ma'ruf kan beda-beda. Bagi orang lain baik, bagi orang lain belum tentu baik. Kayak contoh misalnya, bagi orang lain ya mungkin kalau misalnya ngasih uang bulanan sekian udah bagus. Tapi buat yang lain mungkin gak cukup. Bahkan bisa dibilang ini kurang.
Bagi orang lain kalau misalnya bertemu dengan istrinya harus dengan kata-kata yang tegas, lurus dan segala macam. Tapi mungkin bagi kultur negeri yang lain nggak bisa, harus lemah lembut, harus begini dan segala macam. Sehingga Al-Quran itu tidak menjelaskan secara gamblang. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang dipakai di dalam syariat, salah satunya itu dalam konteks yang kebaikannya itu bisa beda-beda tergantung situasi dan kondisi. Tetapi kalau permasalahan kedermawanan, mau situasinya gimana, mau negerinya kayak apa, mau orang-orangnya itu kayak bagaimana, udah pasti baik. Gak ada satupun orang dermawan terus di mana terus malah dibilang ini orang jelek. Gak ada. Ini merupakan salah satu sifat yang kalau ada pada kita mau dimanapun bagaimanapun insya Allah khair. Insya Allah akan selalu baik. Dan yang seperti ini justru merupakan salah satu ikhtiar kita untuk dari su'ul khatimah. Kenapa? Karena memang kata Nabi SAW perbuatan yang ma'ruf itu mencegah dari su'ul khatimah. Sehingga semakin sering kita itu berderma, maka semakin jauh pula orang-orang tersebut dari su'ul khatimah. Dari su'ul khatimah. Nah, ini merupakan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW. Di sini kemudian dibawakan riwayat dari para salaf. Wa qala Ibnu Sammak, berkata Ibnu Sammak rahimahullah ta'ala, ajibtu mimman yashtari al-mamalika bimalihi, kaifa la yashtari al-ahrara bima'rufihi. Kata Ibnu Sammak rahimahullah ta'ala, saya heran ada orang yang semangat untuk, ini zaman dulu tentunya, saya heran ada orang yang semangat untuk membebaskan budak dengan hartanya. Kenapa dia justru tidak semangat memanfaatkan hartanya untuk orang merdeka? Untuk orang merdeka. Ini merupakan ya salah satu kiasan gitu ya. Terkadang kita itu untuk berderma itu muluk-muluk. Muluk-muluk. Karena kalau membebaskan budak itu kan mahal. Mahal membebaskan budak. Sehingga dia itu gara-gara ingin membebaskan budak justru malah tercegah dari berderma sesuatu yang sebenarnya mudah untuk orang-orang merdeka. Orang-orang merdeka. Nah ini ya menjangkiti kita gitu. Kita itu kalau misalnya mau berderma hitung-hitung gitu kan. Untuk itu enggak usah. Yang ini enggak. Untuk yang ini iya deh. Iya berstrategi itu boleh gitu. Tapi jangan pula jadi orang yang selalu perhitungan. Mau ngeluarin hitung lagi. Mau ngeluarin hitung lagi. Mau ini pikir ini. Mau itu pikir itu. Makanya Nabi SAW itu kan mengatakan bahwa tidaklah ada orang di dunia ini yang paling gampang ketipu kecuali orang-orang mukmin. Jadi Nabi SAW memang itu udah setelan pabriknya Pak. Kalau orang mukmin punya iman, ya memang gampang ketipu. Walaupun jangan sampai jatuh ke dalam lubang 2 kali. Kalau ini bukan mukmin. Itu berarti nggak belajar dari pengalaman namanya. Tapi Nabi SAW menggambarkan seperti itu. Kalau orang mukmin itu ya memang gampang ketipunya. Kenapa? Karena memang kalau dia mau ngasih uang, itu biasanya nggak ada suuzonnya. Sulit bagi dia untuk suuzon. Mau ngeluarin, mau suuzon, udahlah. Kelihatannya susah, kelihatannya butuh. Udah deh kita kasih. Kelihatannya susah ini udah kita kasih. Padahal ternyata yang dikasih, dia lebih kaya daripada yang ngasih. Jangan salah Pak, yang seperti ini banyak di Jakarta tuh banyak. Ya kan? Kalau kita misalnya nih, ya kita sholat di mana? Masjid Sunda Kelapa deh. Masjid Sunda Kelapa. Yang minta-minta, jangan-jangan dia punya rumah di Menteng. Walaupun dalam gang, tetap aja Menteng. Kan gitu ya.
punya rumah di Menteng Pak, walaupun dalam gang. Yang kemarin saya sempat scrolling gitu, ada rumah dijual, viral gitu di Instagram. Rumah dijual dalam gang 8 miliar. Hah, dalam gang 8 miliar, GG mana sih ini rumah? Set, dalam gang Pak, mobil itu nggak masuk. Gitu. Jadi kalau mobil mau parkir, ada di lapangan. Mobilnya parkir di lapangan, ntar dia baru masuk ke rumahnya. Masuk ke rumahnya gitu. Kok bisa pertama? Dia nggak kasih tahu lokasinya pertama. Gila cuma segini dalam ini. Oh, ini orang pasti nggak bener nih yang jual. Gitu. Baru abis itu dia jelasin. Ini harganya segini soalnya baru ditunjukin ke kamera. Set. Deket sama Monas, deket sama Sudirman dalam hati ya. Di Menteng Pak. Gitu. Tapi orang yang punya rumah di dalam gang di Menteng tapi masih tetap minta-minta. Banyak, ada. Ada. Sehingga orang yang mereka kita kasih gitu. Secara di atas kertas sebenarnya asetnya dia lebih banyak dari kita. Lebih banyak dari kita. Bahkan bukan gak mungkin yang ngasih itu masih ngontrak. Ya kan? Masih ngontrak di Sawangan, masih ngontrak di Bojong, masih ngontrak di Tambun gitu. Dia udah punya rumah walaupun dalam gang, punya tanah tapi di Menteng. Tapi bagi orang yang beriman ketika kasih kan gak nanya-nanya. Gak nanya-nanya dulu, dia cuma ngelihat dia minta-minta penampilannya seperti ini, ya udah. Kelihatannya dia susah, udah kita kasih. Adapun urusan belakangan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bagi saya udah ngasih. Udah ngasih gitu. Walaupun ntar setelah ngasih ternyata ketipu, dia ya udah. Ya udahlah. Kalau emang demikian ya udah. Kalau udah demikian ya udah. Itu, kalau ketahuan berarti ke depannya ya kita nggak kasih lagi. Kita nggak kasih lagi. Kayak dulu subhanallah waktu aku tuh tinggal di Bintaro gitu ya. Ada orang gitu, ada orang duduk, dia selalu pakai baju putih gitu. Selalu pakai baju putih, kasihan nih orang gitu. Cuma tempat dia biasa meminta kok ganti-ganti gitu. Kok ada lagi, kok di sini dia bisa ada. Jalan besoknya ganti lagi, di sini bisa ada. Cuma ya pada saat itu aku nggak tahu gitu. Sampai ada muncul gitu. Muncul hati-hati, sindikat minta-minta di Bintaro gitu. Direkam sama orang, ini awas nih yang baju putih kayak begini. Gitu. Diikutin apa segala macam. Turun dari Fortuner Pak. Dalam hati aduh. Ya udah coba kita gimana, orang udah pernah kasih dan segala macam, ya udah itu urusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Adapun belakangnya kayak gimana, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi yang jelas bagaimana kita berusaha untuk mendorong diri kita itu untuk ya kalau ngasih tanpa harus perhitungan yang sedemikian rupa. Qad sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Dan ini juga udah sering bahwa kata penulis membawakan bahwa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dermawannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada angin yang berhembus. Di mana udah kita singgung bahwa yang namanya angin berhembus semua orang itu kena. Mau yang lagi susah, mau yang lagi happy, mau yang sedih, mau yang bahagia, mau yang miskin, mau yang kaya, semua dapat. Ini namanya angin sepoi-sepoi, semuanya bisa merasakan manfaatnya. Nabi SAW kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dermawannya beliau itu lebih daripada angin sepoi-sepoi. Wa anna rajulan sa'alahu, bahwa di dalam Sahih Muslim itu ada hadis. Ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, sa'alahu fa'a'tahu ghanaman. Ya kan, minta kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW langsung kasih kepada dia sekelompok kambing. Dikasih langsung. Dan tentunya yang ketika seperti ini, Nabi SAW ketika bersedekah jor-joran,
itu memang ada harus ada strateginya gitu ya. Kalau misalnya yang minta itu adalah kepala suku atau orang-orang besar, ya memang dikasihnya itu jor-joran, Karena nggak mungkin kita ngasih kepala suku 2.000 kan itu, ya nggak mungkin gitu. Gimana caranya kita mau mengambil hatinya kalau cuma dengan 2.000 rupiah, ya 2 juta rupiah pun juga belum tentu tertarik dia sama Islam kalau cuma 2 juta. Tapi kepala suku ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam minta pertolongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu ghanaman baina jabalain. Itu jadi sekelompok kambing yang itu kalau misalnya ada 2 gunung, ada lembahnya di tengah-tengah, penuh tuh. Penuh. Jadi sekelompok banyak gitu. Dikasih kambing yang banyak. Fa'ata rajulu qaumahu. Maka si kepala suku itu datang kepada kaumnya, faqala ya qaumi aslimu. Wahai kaumku, masuk Islamlah. Masuk Islamlah kalian. Tapi lihat bagaimana kepala suku ini mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr. Karena apa? Karena kata dia si Muhammad ini kalau udah nyumbang sampai enggak takut miskin. Nyumbang sampai enggak takut miskin. Ini yang perlu digarisbawahi gitu. Kalau masalah kambing 2 lembah kayak gitu itu ya belum tentu kita bisa gitu ya. Belum tentu punya juga. Tetapi garis bawah ini nyumbang sampai kayak orang enggak takut miskin. Enggak takut miskin. Ini yang disifati atau digarisbawahi oleh kepala suku tersebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah berikutnya, waqila kana li Utsman ala Talha radhiyallahu taala anhuma, bahwa Utsman itu punya sebuah piutang gitu ya kepada Talha. Kepada Talha sebesar khamsuna alfa dirham. Itu sebesar 50.000 dirham, 50.000 dirham. Jadi ada Talha bin Ubaidillah ngutang sama Utsman bin Affan 50.000 dirham. Maka ketika Utsman radhiyallahu taala anhu itu keluar masjid, ketemu sama Talha. Kemudian Talha bilang, Utsman, alhamdulillah jazakallahu khair udah minjemin dan segala macam. Alhamdulillah sekarang udah siap nih. Saya udah siap bayar. Kapan mau diambil? Silahkan, udah ready untuk diambil. Maka Utsman radhiyallahu taala anhu faqala huwa laka ya Aba Muhammad ma'unatan ala muru'atik. Maka kata Utsman bin Affan, udah gak usah dibayar. Udah gak usah dibayar. Hitung-hitung ini ya bantu-bantu sesama kaum muslimin atas ya keluhuran dirimu. Ya orangnya memang baik, nama Talha ya baik. Gitu. Tapi ya sampai segitunya. 50.000 dirham kan luar biasa Pak. Gitu. Udah diikhlasin begitu aja. Diikhlasin begitu aja udah. Ya kalau misalnya kita ngikhlasin barang 1 juta 2 juta mah. Ya alhamdulillah kalau masih mau ikhlasin ini udah bagus. Udah bagus. Tunggu deh. Tunggu deh dia sampai mau bayar. Ya kenapa jangan langsung ngeikhlasin. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Zaman sekarang kalau dikit-dikit nggak ikhlasin, ntar dia malah jadi tukang ngutang gitu. Ngutang biar diikhlasin. Akhirnya orang jadi kesel sama dia dan dia jadi berakhlak buruk. Gitu. Tapi bagi orang yang mau berderma, udah diam aja. Gitu. Tetap ditagih, tunggu aja, tetap tagih. Nanti ketika udah siap uangnya, nih udah siap, silahkan ya. Gitu. Baru kita bilang, udah aman, udah bismillah, udah buat antum aja. Nah yang seperti ini luar biasa, akhlak dan kedermawanan yang luar biasa besar. Wa qala Urwah, ra'aitu Aisyah radhiyallahu taala anha taqsimu 70 alfan wa hiya turakki'u dir'aha. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pun juga diriwayatkan dari beliau radhiyallahu taala anha itu ketika berbagi
ketika memberikan sedekah gitu. Itu sebenarnya sampai-sampai baju yang dipakai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu masih ada tambelan-tambelan. Masih ada tambelan-tambelan. Menunjukkan bahwa dahulu para sahabat Nabi SAW lebih memprioritaskan untuk nyumbang kepada orang lain dibandingkan prioritas-prioritas yang sebenarnya yang nggak terlalu penting. Ya, masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai, tenang aja apa segala macam, daripada beli baju baru, mendingan ini dikasih kepada orang lain gitu. Nah, ini merupakan yang namanya secara syariat itu adalah sikap itsar atau sikap mengutamakan orang lain. Nah, ini jadi ingat gitu kalau ada Aisyah radhiyallahu taala anha, ingat tentang permasalahan kisahnya Abdurrahman bin Auf. Gak apa-apa kita ulang. Sebagai penutup kisahnya orang-orang dermawan di pagi hari yang berbahagia ini. Jadi ya setelah wafatnya Nabi SAW tentunya, saat itu Madinah sedang mengalami paceklik. Semuanya susah, barang-barang susah, penghasil yang namanya hasil tani, kurma dan segala macam itu juga susah, paceklik. Semuanya nggak ada gitu, barang-barang susah di pasaran. Abdurrahman bin Auf ya sebagai pedagang besar gitu ya. Pedagang besar dia bilang, ya kalau di sini Madinah paceklik kita impor. Impor dari Yaman, impor dari Syria, impor dari negeri Syam. Kita impor, masuk barang, ya udah kita jual. Kita jual. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, kita jual tetap pakai harga pasaran. Kenapa? Karena kalau memang yang orang yang jahat ngemplang harga sih bisa aja. Misalnya lagi nggak ada apa-apa, ya kayak contoh apa ya, misalnya ya, kalau pas lagi lebaran gitu, daging naik kan gitu, bisa aja orang ini kita impor daging, harganya kita naikin, ya orang-orang pasti mau beli daging karena mau masak rendang apa segala macam, jadi harganya langsung dikemplang, ditinggiin. Abdurrahman bin Auf enggak, gitu. Kita impor, kita jual pakai harga pasar, gitu. Udah baik sebenarnya, udah baik banget Pak, Masya Allah. Padahal pada saat itu kalau dia misalnya mau naikin harga, ya orang-orang ya tetap beli. Sama kayak sembako naik, emang jadi gara-gara naik kita nggak mau beli, ya tetap beli. Kenapa? Karena memang butuh. Nah, gambarannya seperti itu. Kata Abdurrahman bin Auf, ya udah kita impor aja. Ntar barangnya datang udah jual harga normal. Datanglah itu barang. Semua barang-barangnya datang. Ketika barang-barang datang, semua rakyat Madinah itu luar biasa senang. Luar biasa senang, semuanya datang ke lapaknya Abdurrahman bin Auf. Ada satu orang langsung lapor ke Aisyah. Ya Aisyah, Masya Allah, Alhamdulillah. Abdurrahman bin Auf udah nolongin, udah orang sini, orang-orang di pasar kota Madinah, semua orang senang dan semua adanya di lapak Abdurrahman bin Auf. Gitu. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kamu ke sana sekarang kasih tahu pesan dari saya, kasihan Abdurrahman. Hah? Kasihan Abdurrahman. Kenapa? Gitu. Bilang kepadanya, kasihan Abdurrahman karena dia nanti akan masuk surga belakangan dibandingkan sahabat-sahabat yang lain karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisap seluruh pendapatannya hari ini. Pergi nih orang ke pasar. Abdurrahman bin Auf di saat lagi barangnya lagi laku-lakunya. Orang-orang lagi pada ngantri gitu. Datang, wahai Abdurrahman, saya ada pesan dari Aisyah. Oh ya, apa Mas? Gitu pesannya. Katanya kasihan Abdurrahman. Kasihan Abdurrahman, kasihan gimana nih orang lagi pada ngantri gitu. Lagi cuan besar ini gitu. Kasihan gimana? Kasihan Abdurrahman karena kamu nanti masuk surga belakangan dibanding sahabat-sahabatmu karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisap seluruh harta yang kamu dapatkan hari ini. Kata Abdurrahman bin Auf saat itu, ini harta semuanya gratis untuk seluruh rakyat Madinah. Itu namanya kedermawanan jiwa, Pak. Kedermawanan jiwa adalah sesuatu sifat yang akan diingat-ingat sama orang sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Orang gak lupa. 7 turunan mungkin gak lupa. Dahulu ini orang Masya Allah. Dermawan betul. Ini orang karim Masya Allah.
dikit-dikit ngasih, dikit-dikit ngasih. Orang itu kalau misalnya nggak ngelihat orang yang dermawan, merasa kehilangan, kemana ini orang. Kok nggak ada, kenapa nggak datang dan segala macam. Akan selalu diingat sama orang. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki sifat dermawan yang kalau sekarang pun ternyata kita belum punya harta untuk kita berderma, setidaknya di dalam hati kita pasang aspirasi yang tinggi. Kalau dapat nih insya Allah saya mau jadi orang yang dermawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita dari segala keburukan dan menganugerahkan kita sifat kedermawaan dan sayang kepada kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu Ustaz. Kajian pada pagi hari ini tentang sifat kedermawanan. Barangkali ini zaman sekarang ini lagi nyari uang lagi susah. Iya, Pak. Kadang-kala rasa pelitnya itu muncul lebih tinggi karena ketakutan besok nggak bisa beli ini atau nggak bisa ini gitu. Iya. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya Insya Allah. silakan. Waduh, 1, 2, 3, banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, saya sangat tertarik dengan kedermawanan ya. Ini ada satu, saya kurang paham tentang itu, saya mungkin menyelempeng sedikit ya, tentang sholat qobliyah subuh ya. Iya. Itu kan pahalanya melebihi dunia berserta istrinya. Itu kedermawanan Nabi ya terhadap umatnya gitu. Itu kalau diuraikan seperti apa Ustaz? Ya. Terima kasih. Jadi pertanyaan, maaf Pak saya masih belum nyambung. Sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh kan lebih baik. Pahalanya itu lebih baik daripada dunia berserta isinya. Iya. Itu yang saya itu mau paham banget seperti apa itu Ustaz. Oh gitu, baik. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan bahwa qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu karena memang kebahagiaan negeri akhirat itu jauh lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Artinya memang dunia dan seisinya itu kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya sama sekali. Berbeda dengan pahala yang jauh lebih berat dan jauh lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebuah perbuatan yang sebenarnya sangat-sangat simpel, sangat-sangat mudah untuk dilakukan, tetapi kalau mau dibandingkan dengan dunia, ya seperti itu. Seperti itu. Sehingga ini merupakan ya pendekatan dari Nabi SAW. Orang kalau misalnya dikasih dunia dan seisinya, pasti mau. Tapi giliran sholat 2 rakaat qobliyah subuh, malah males. Kenapa? Gitu. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya, yang menunjukkan bahwa memang akhirat itu jauh lebih berharga dibandingkan dunia. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, kalau kita melihat sejarah bahwa Islam ini berjaya lantaran ekonomi yang baik dari akar kedermawanan tadi. Kalau kita lihat Siti Khadijah, para sahabat-sahabat Rasulullah, sabiqun awalun, itu ada orang yang punya ekonomi yang bagus. Kemudian akhir kehidupan di saat Islam sudah mulai jaya, justru mereka memiliki kehidupan yang sangat jauh dari harta. Katakanlah Siti Khadijah sendiri yang sangat dermawan, dan terakhir dia buat pernyataan statement bahwa seandainya tulang belulang saya bisa dijadikan jembatan untuk ini, berarti kalau kita melihat sini berarti posisi
kepemilikan hartanya sudah sangat minim banget. Nah ini pertama itu tadi pertanyaan saya, apa hikmah di balik ini? Yang kedua pertanyaan saya adalah kedermawanan adalah akar dari ekonomi yang baik. Kejayaan ekonomi Islam sampai sekarang tercatat salah satu khalifah di muka bumi ini masih memiliki rekening abadi di negeri Arab sana, yang walaupun 1400 tahun yang lalu itu dibuka pertama kali rekening itu 1400 tahun yang lalu, dan sekarang masih ada. Berarti ekonomi Islam itu paling terbaik. Nah, kenapa kita di Indonesia ini yang menurut data bahwa penganut umat Muslim terbesar di dunia adalah berada di Indonesia. Lalu kenapa kita tidak mencoba mencontoh sistem ekonomi Islam yang pernah ada dan jaya untuk di Indonesia ini? Saya kira seperti itu. Pertanyaan saya adalah pertama, hikmah dibalik kenapa semua para ashabikun awalun endingnya justru memiliki harta yang tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan ada sahabat yang dulunya kaya raya, pada saat dia syahid, kain menutup mayitnya tidak cukup untuk kakinya, ditarik kelihatan kepalanya, ditarik kelihatan kakinya. Kedua itu tadi, bahwa kenapa sampai sekarang kita di Indonesia ini sebagai penganut umat muslim yang terbesar tidak mencoba memakai sistem ekonomi yang pernah berjaya, bahkan mencatat ada khalifah yang masih sampai sekarang masih ada rekeningnya di tanah Arab sana. Saya kira demikian Ustaz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, kenapa banyak dari sahabat itu yang saking dermawannya mereka itu ketika wafat sekalipun itu udah nggak ada, malah nggak punya apa-apa, Ya tentunya ini menunjukkan bahwa ya mereka itu memang kalau emang udah nyumbang seperti orang yang tidak takut miskin. Mereka nyumbang seperti orang yang tidak takut miskin, bahkan keluarganya pun dididik di atas pendidikan yang serupa. Jadi kalau misalnya orang tuanya lagi jor-joran nyumbang, anaknya itu nggak ada yang protes, istrinya itu nggak ada yang protes, keluarganya nggak ada yang protes. Gitu. Mereka udah sama-sama tahu bahwa udahlah, saya nggak dapat warisan apa-apa juga nggak masalah, udah tenang aja Pak, udah nyumbang Pak, gitu, udah ya nyumbang aja, udah segala macam. Gitu. Sehingga bukan cuma diri mereka saja yang mereka tanamkan sifat kedermawanan, tetapi bagi keluarganya sekalipun itu juga ditanamkan sifat kedermawanan yang sampai-sampai mereka meninggal tanpa warisan sedikit pun orang tuanya ngerasa anak-anaknya maupun keluarganya merasa nggak ada masalah dengan hal tersebut. Ini tentunya sangat-sangat berbeda gitu ya, sangat-sangat berbeda. Adapun permasalahan yang kedua tentang permasalahan keekonomian, ya memang perekonomian Islam tentunya ya kita sedikit demi sedikit ya Pak. Karena kan ya kita juga bukan negara Islam gitu ya. Ya otomatis kalau kita langsung mau mengimpose sistem tersebut ya nggak bisa buru-buru gitu. Semua pasti ada prosesnya gitu. Ya walaupun kalau misalnya kita mau gitu ya otomatis ya insya Allah yang pertama datang itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa ta'ala udah turunkan berkahnya, ya baru tuh yang namanya rezeki itu insya Allah datang aja. Dan namanya perekonomian Islam otomatis gak bakal ada yang namanya sistem ribawi. Ya, tapi kan kalau di negara ini ya susah dong gitu. Susah dong, masa kita mau bilang udah mulai besok lagi gak ada BCA dan Mandiri. Heboh pasti mereka Pak. Mereka pasti heboh. Sehingga yang seperti ini harus bukan berarti kita ya udah diam aja kemudian nerima apa adanya. Enggak ya, kita juga ya pelan-pelan yang memiliki ilmunya, yang memiliki masanya itu juga berusaha untuk ya berusaha ke arah tersebut ya. Karena yang seperti ini ya udah dijalankan gitu ya. Ya ormas-ormas yang besar dan segala macam udah ada dananya, ada orangnya dan segala macam.
Nah, yang seperti ini udah ya pelan-pelan. Pelan-pelan dan tentunya kita yakin kalau misalnya perekonomian Islam yang paling utamanya itu kenapa kita mau ekonomi Islam itu untuk supaya Allah Subhanahu wa taala ridho dan menurunkan berkahnya untuk kita semua. Setelah itu baru insya Allah yang namanya rezeki dibuka dari pintu mana aja yang dari hal tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kaum muslimin yang kalau udah mudah urusannya insya Allah untuk berderma jauh lebih gampang. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Saya kira ini satu yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. tadi Ustadz sepintas mengatakan doa di akhir sholat baik, tapi ada juga yang mengatakan bahwa dalam sujud terakhir mana yang lebih baik, Ustadz? Oh iya. Jadi pertanyaannya antara sujud terakhir dengan doa di tahiyat akhir sebelum salam. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid baru kita doa sebelum salam atau di sujud yang terakhir. Kalau secara riwayat doa di sujud terakhir, pengkhususan sujud terakhir ini memang tidak ada. Yang ada itu pada semua sujud. Jadi mau sujud terakhir ataupun sujud pertama ini sama aja. Bagus gak Ustaz? Bagus. Bahkan kata Nabi SAW tidak ada kedudukan seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya kecuali ketika dia melakukan sujud. Ketika dia melakukan sujud. Sehingga doa ketika sujud ini makbul insya Allah. Dan doa di tahiyat itu juga merupakan yang banyak riwayatnya datang dari Nabi SAW. Yang meminta perlindungan dari 4 hal itu termasuk disunahkan di dalam sholat. Ya kan? Kemudian tadi Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu datang untuk doa setelah tahiyat fil alamina innaka hamidum majid sebelum salam. Sebelum salam. Tetapi kalau misalnya ditanya ya mana lebih afdol, kalau saya lebih memilih bahwa doa di sujud lebih afdol. Lebih afdol. Lebih afdol. Gitu. Walaupun kalau untuk redaksi-redaksi tertentu maka doa setelah tahiyat ini lebih afdol. Kayak doa meminta perlindungan dari 4 hal. Nah ini ya bahkan disunahkan oleh para ulama bahwa hukumnya sunnah membaca hal tersebut. Jadi kalau dengan redaksi tertentu yang datang dari Nabi SAW pada setelah tahiyat akhir ini ada kedudukannya tersendiri. Adapun kalau doa-doa umum ya kan, kalau doa-doa umum ini disujud lebih afdol. Kayak contoh misalnya kita mau minta doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Mana lebih afdol? Ketika lagi sujud atau setelah tahiyat akhir? Maka jawabannya ketika lagi sujud lebih afdol. Tapi kalau doa dengan redaksi tertentu yang udah datang dari Nabi SAW seperti meminta perlindungan dari 4 hal, maka itu memang dibacanya setelah tahiyat. Jadi kalau secara umum doanya ketika lagi sujud, tapi kalau dengan redaksi-redaksi yang telah datang dari Nabi SAW tertentu, maka dia tetap dibaca setelah tahiyat sebelum salam. Mudah-mudahan ini kita bisa mengkompromikan riwayat-riwayat yang ada datang dari Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi terakhir ya. Masih ada Karena Pak? kita sudah pukul 6.16. Silakan. Ya udah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah yang terbaik itu apa Pak Ustadz? Ya hanya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang wajib. Ini sedekah yang terbaik. Dibandingkan sebelum yang lain, sedekah yang wajib ini merupakan sedekah yang terbaik. Jadi kalau misalnya keluarga kita lagi kekurangan, jangan pula kita nyumbang keluar duluan. Gitu.
Kecuali kalau keluarga kita rela dan ridho dengan kekurangan tersebut. Nah, ini beda soal. Terkadang kita mengambil riwayat-riwayat yang datang dari Nabi, yang datang dari para sahabat untuk diaplikasikan ke keluarga kita. Hancur, Pak. Kalau Nabi SAW kepada keluarganya ridho dengan kekurangan. Gak ada makanan, gak ada masalah. Nabi SAW nanya sama Aisyah, ada makanan? Gak ada apa-apa kecuali kurma sama air putih ya Rasul. Oh ya udah gak apa-apa. Gitu. Mereka udah ridho dengan hal tersebut. Gitu. Ya tapi kalau kita pulang ke rumah, Pak, sayang ada apaan? Cuma air putih Mas, ampun. Anak-anak sarapan apa? Udah sarapan air putih doang gitu sama apa gitu. Waduh, ini bisa dunia persilatan bisa ini Pak. Kalau misalnya keluarga kita belum siap, maka sedekah kepada mereka itu adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Jadi jangan sampai salah prioritas. Sedekah terbaik itu adalah sedekah yang hukumnya wajib. Sedekah kepada keluarga, ya kan? Uang dapur, uang keseharian buat anak-anak sama istri makan, ini wajib. Ini yang terbaik. Lebih baik daripada nyumbang sama orang lain. Ini yang terbaik. Kalau ini udah terpenuhi, baru sedekah-sedekah yang sunnah. Sedekah-sedekah yang sunnah. Adapun yang kisah-kisah dari sifat-sifat dermawan yang seperti ini berbicara tentang sedekah-sedekah yang hukumnya itu sunnah. Yang keluarganya udah beres nih. Permasalahan dapur, permasalahan keseharian keluarga itu udah beres. Baru dia mikirin orang lain. Atau keluarganya memang sudah siap untuk dengan segala kekurangan baru dia mikirin orang lain. Kenapa yang seperti ini penting? Jangan sampai kita itu keliru. Karena udah beberapa kasus yang saya ketahui ya kan, orang si ayah atau si laki sama si perempuan, laki bini cerai gara-gara salah pemahaman dalam permasalahan sedekah. Gitu. Dia sedekah sama orang lain padahal keluarganya belum siap dengan kekurangan dan gak dikasih apa-apa sampai sedekah yang kadarnya wajib, uang dapur harian pun juga gak dikasih. Maka yang seperti ini merupakan salah paham dalam beragama. Tetapi untuk menjawab pertanyaan, maka sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang wajib. Baru setelahnya sedekah yang ketika kita itu tidak memiliki apa-apa. Ini baru yang ada di urutan kedua, baru setelahnya ya sedekah-sedekah yang sunnah secara umum. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjawab ya Pak, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menunaikan hak orang lain, yang terutama hak orang-orang yang ada paling dekat sama kita. Ada Allahu a'lam bishawab. Baik, sekarang Ustadz, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Insyaallah pekan depan kita masih berjumpa lagi dengan Ustadz Fadil. Mari kita tutup kajian ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti pukul 9 ada kajian lagi. Silakan para jamaah yang ingin hadir. Insyaallah pada pukul 9. Terima kasih.